Hujan turun dengan deras, membasahi halaman rumah yang sunyi. Di dalam kamar yang remang-remang, seorang wanita paruh baya duduk di tepi ranjang, menatap lelaki yang terbaring lemah di hadapannya. Tubuhnya tak lagi bisa bergerak sejak kecelakaan itu, tetapi matanya menyala penuh gairah yang terpendam. "Aku tahu ini salah," bisik wanita itu, suaranya bergetar. "Tapi mengapa kita tak bisa berhenti?" Lelaki itu hanya menatapnya, bibirnya yang kering sedikit terbuka. "Karena engkau yang membuatku merasa hidup kembali, Bu." Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan Andra, 28 tahun, seorang pria yang mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Ia dulunya pria aktif dan berkarisma, tetapi kini harus menerima kenyataan hidup di kursi roda, tergantung pada orang lain. Istrinya Renita semakin hari semakin menjauh, meninggalkannya dalam kesepian. Fatimah, 52 tahun, ibu mertua Andra, seorang wanita yang masih terlihat cantik dan anggun di usianya. Ia kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu dan sejak itu hidup hanya untuk keluarganya. Namun, dalam kesunyiannya, ia mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tak pernah muncul. Semangat kreatif terhadap menantunya sendiri. Renita, 27 tahun, istri Andra yang semakin sibuk dengan pekerjaannya dan diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Ia mulai merasa Andra adalah beban dalam hidupnya, meski masih berpura-pura peduli di hadapan ibunya. Abizar, 29 tahun, kakak kandung Renita yang sering berkunjung ke rumah ibunya. Ia curiga ada sesuatu yang aneh antara ibunya dan Andra, tetapi belum memiliki bukti nyata. Sudah 2 tahun sejak kecelakaan itu, dan sejak saat itu Renita semakin jarang pulang ke rumah. Alasannya selalu sama, pekerjaan, rapat, tugas luar kota. Fatimah tahu anaknya itu mulai kehilangan rasa terhadap suaminya. Andra yang dulu gagah, kini hanyalah pria lumpuh yang hanya bisa duduk di kursi roda, memandangi dunia tanpa bisa lagi berlari menyambutnya. Namun bagi Fatimah, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia merawat Andra, menyekat tubuhnya, memijat kakinya yang sudah kehilangan fungsi, hatinya bergetar dengan cara yang tak seharusnya. Suatu malam ketika Renita kembali menginap di luar kota, Fatimah masuk ke kamar Andra untuk membantunya berganti pakaian. Pria itu hanya mengenakan celana pendek dan ketika Fatimah menyentuh kulitnya, ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. "Bu, kau tidak perlu repot-repot begini," suara Andra serak. "Aku ingin," jawab Fatimah lirih. Tanpa sadar jemarinya masih berada di dada pria itu. Mereka berpandangan dalam hening, hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam ruangan itu, hawa panas mulai menyusup perlahan. Fatimah menelan ludahnya, menyadari tangannya masih tertinggal di dada bidang Andra. Ia bisa merasakan detak jantung pria itu yang berdebar lebih cepat dari biasanya. "Bu," Andra berbisik, suaranya berat. "Aku." Fatimah buru-buru menarik tangannya, berusaha mengontrol deswiran di dadanya. "Maaf, aku hanya..." Ia kehilangan kata-kata. Namun, ketika ia hendak berdiri dan pergi, tangan Andra yang masih kuat menggenggam pergelangan tangannya.
Sentuhan itu menghentikannya, menahan tubuhnya yang mulai gemetar oleh sesuatu yang seharusnya tak boleh ada. "Jangan pergi," Andra memohon. Matanya menatapnya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fatimah merasakan sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya mulai mencuat ke permukaan. Rasa haus akan perhatian, kebutuhan akan sentuhan hikmah, kehidupan yang telah bertahun-tahun tak ia rasakan sejak suaminya meninggal. Dan kini, di hadapannya ada seorang pria menantu laki-lakinya sendiri yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia duduk kembali di tepi ranjang, jari-jarinya tanpa sadar menyentuh wajah Andra, mengelus rahangnya yang sedikit kasar. "Ini salah," bisiknya, tetapi ia tidak menarik tangannya. "Tapi ibu tetap di sini," jawab Andra dengan senyum samar. Hujan di luar semakin deras, cahaya lampu di kamar hanya tersisa dari lampu tidur di sudut ruangan, menciptakan bayangan remang yang menari di wajah mereka. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Nafas mereka saling berbaur, dan tanpa bisa dicegah, wajah Fatimah semakin mendekat. Namun, tiba-tiba suara pintu depan terdengar terbuka. Brak, Fatimah langsung tersentak dan berdiri tergesa-gesa, wajahnya pucat. "Renita," gumamnya. Suara jantungnya berpacu cepat. Andra menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang hampir saja terjadi di antara mereka. Mereka tidak menyadari, di luar kamar, Abizar berdiri dalam kegelapan, matanya menyipit curiga, langkah kaki terdengar mendekat. Fatimah buru-buru membetulkan letak bajunya, sementara Andra berusaha mengontrol ekspresi wajahnya. Pintu kamar terbuka, dan Renita berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jas hujan yang basah kuyup. "Kok belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar dingin, matanya melirik ibunya sendiri yang berdiri sedikit terlalu dekat dengan Andra. Fatimah tersenyum canggung. "Aku hanya membantunya mengganti pakaian. Aku kira engkau tak pulang malam ini." Renita menghela napas panjang. "Aku hanya mengambil beberapa barang. Besok ada perjalanan dinas keluar kota." Andra menatap istrinya, matanya menyeratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dulu, ia selalu menunggu Renita pulang dengan penuh harap. Tapi kini yang ia tunggu justru adalah saat-saat ketika istrinya tidak ada. Renita berjalan ke lemari, mengambil beberapa pakaian tanpa sedikit pun menatap Andra. "Oh ya, Mas Abizar tadi mampir sebentar, dia bilang ingin bicara sama ibu." Jantung Fatimah berdegup lebih kencang. "Bicara soal apa?" tanyanya berusaha terdengar santai. "Entahlah, dia cuma kelihatan agak aneh. Dia pulang duluan karena ada urusan," jawab Renita sambil memasukkan pakaian ke dalam tas. Di luar kamar, hujan masih mengguyur deras. Fatimah menelan ludahnya. Apakah Abizar melihat sesuatu? Batin Fatimah. Keesokan harinya, Abizar duduk di ruang tamu rumah ibunya dengan ekspresi datar, tetapi matanya menatap tajam ke arah Fatimah yang duduk di seberangnya. Ia menyilangkan tangan di dada, napasnya berat. "Ibu, aku nggak mau suudzon, tapi aku lihat sesuatu tadi malam." Fatimah merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. "Maksudmu?" "Aku pulang ke rumah ini pas hujan deras. Aku lihat pintu kamar Andra setengah terbuka, dan aku lihat..." Abizar menghentikan ucapannya, memperhatikan ekspresi ibunya. Fatimah berusaha terlihat setenang mungkin. "Kau lihat apa?" Abizar menghela napas, lalu menatap tajam. "Ibu, aku nggak bodoh, aku lihat cara ibu menatap Andra." Fatimah ingin menyangkal, tapi suaranya tercekat. Ia mencoba tersenyum meski terasa dipaksakan. "Aku hanya merawatnya, Abizar." "Merawatnya dengan cara seperti itu?" Abizar mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi ibu harus berhenti. Apapun yang ibu pikirkan tentang Andra, buang jauh-jauh."
Fatimah menggenggam erat gamisnya di bawah meja. "Kau salah paham," jawab Bu Fatimah. "Terserah ibu mau mengaku atau tidak. Tapi kalau sampai ini berlanjut dan Renita tahu..." Abizar menarik napas dalam. Ibu tahu sendiri akibatnya. Fatimah menunduk, kedua tangannya gemetar. "Aku tak mungkin melakukan itu, dia menantuku," sahut Bu Fatimah. Abizar mendengus lalu berdiri. "Bagus kalau begitu, aku harap aku nggak perlu ngomong soal ini lagi." Setelah Abizar pergi, Fatimah terduduk lemas di sofa. Ia menatap tangannya sendiri, mengingat bagaimana jari-jarinya pernah menyentuh wajah Andra malam itu. Ia tahu ini salah, tapi mengapa hatinya masih berdebar mengingatnya. Sementara itu, di dalam kamarnya, Andra duduk diam menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia mendengar percakapan mereka tadi, dan sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia tidak ingin Fatimah berhenti. Ia ingin wanita itu kembali mengkreasikannya, dan ia akan melakukan apapun untuk membuatnya terjadi. Sejak percakapan itu, Fatimah mencoba menjaga jarak. Ia tak lagi berlama-lama di kamar Andra, tak lagi menyentuhnya lebih dari yang diperlukan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini harus berakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tapi semakin ia berusaha menjauh, semakin besar api yang membakar dalam dirinya. Begitu pula dengan Andra. Malam itu, saat Fatimah hendak masuk ke kamarnya sendiri, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang rumah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang selarut ini? Dengan ragu, ia melangkah ke pintu dapur dan membukanya. Di bawah cahaya temaram lampu teras, Andra duduk di kursi rodanya, masih mengenakan pakaian tidurnya. "Andra?" Fatimah menutup mulutnya terkejut. "Kenapa kau ada di sini? Seharusnya engkau di kamarmu." Pria itu mengangkat wajahnya, menatap Fatimah dengan mata yang gelap dan dalam. "Aku tak bisa tidur." Fatimah menelan ludah, tangannya mencengkeram erat pegangan pintu. Ia tahu seharusnya ia segera menyuruh Andra kembali ke kamarnya, tapi tubuhnya tetap diam. Andra menggulirkan kursinya perlahan masuk ke dalam rumah tanpa diminta. "Kau menghindariku, Bu?" Suaranya terdengar lirih, tetapi ada nada tajam di dalamnya. Fatimah memalingkan wajahnya. "Aku hanya tidak ingin melakukan sesuatu yang salah. Tapi kita sudah salah sejak awal, kan?" Andra tersenyum miring. "Lalu kenapa berhenti sekarang?" Fatimah memejamkan matanya. Ia tahu ini gila, ia tahu ini dosa. Tapi ketika Andra meraih tangannya dan menariknya mendekat, tubuhnya tidak menolak. Ia berdiri di depan pria itu, tubuhnya gemetar saat tangan Andra menyentuh pinggangnya. "Aku tidak peduli lagi," bisik pria itu. "Aku hanya ingin ibu di sini bersamaku." Fatimah menatap Andra, mencari kebohongan dalam matanya, tapi ia hanya menemukan keinginan yang sama. Tanpa sadar, ia berlutut di depan pria itu. Wajahnya hanya sejengkal dari Andra, nafas mereka berbaur, dan kali ini tak ada siapapun yang mengganggu. Tak ada suara pintu terbuka, tak ada langkah kaki yang mengintai. Hanya mereka berdua tenggelam dalam sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Dada Fatimah naik turun tak teratur, tangannya gemetar saat jemari Andra perlahan menyusuri kulit lengannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu seharusnya ia menarik diri, berlari sejauh mungkin. Tapi tubuhnya seakan terpaku di tempatnya, membiarkan panas tubuh Andra mendekapnya dalam cara yang tak seharusnya terjadi. "Kita tidak boleh," bisik Fatimah, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi kita sudah sejauh ini," jawab Andra. Matanya menatapnya dengan penuh semangat kreativitas yang ia tahan selama ini. "Aku sudah kehilangan banyak hal, Bu. Tolong jangan ambil ini juga dariku." Kata-kata itu menghantam Fatimah lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Sejak kecelakaan itu, Andra kehilangan banyak hal, mimpinya, kemandiriannya,
bahkan istrinya sendiri yang semakin menjauh. Dan kini, satu-satunya yang membuatnya merasa hidup kembali adalah dirinya, ibu mertuanya sendiri. Tangannya bergerak tanpa ia sadari, membelai rambut Andra. Ia melihat ke dalam mata pria itu dan tahu tidak ada jalan kembali. Namun, di luar kamar, Abizar berdiri dengan rahang mengeras. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat segalanya. Darahnya berdesir, dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin mempercayai apa yang ia lihat, tetapi bayangan ibunya yang begitu dekat dengan Andra membuatnya ingin menghancurkan sesuatu. Tangannya mengepal. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Abizar berdiri kaku di balik pintu. Rahangnya mengeras saat melihat ibunya berlutut di depan Andra. Mata pria lumpuh itu penuh semangat kreatif, sedangkan wajah Fatimah memerah, seolah tengah tersesat dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Darah Abizar mendidih, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak bisa menerima ini, tidak bisa membayangkan ibunya, wanita yang ia hormati seumur hidupnya, melakukan hal menjijikan dengan menantunya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Brak! Fatimah tersentak, langsung berdiri dengan panik, wajahnya pucat pasti. Andra juga terlihat tegang, tetapi tidak sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Abizar. Suara Fatimah bergetar. Abizar melangkah masuk, matanya menatap tajam ke arah keduanya, napasnya berat, dadanya naik turun. Apa yang baru saja kulihat, Bu? Fatimah tidak bisa menjawab. Jawab aku. Suara Abizar meninggi, nadanya penuh amarah dan kekecewaan. Andra yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa kecil. Hahaha, kau lihat sendiri kan, kenapa masih bertanya? Abizar menoleh tajam, matanya menyala penuh kebencian. Brengsek kau, Andra. Aku tahu kau sudah berubah sejak kecelakaan itu. Tapi aku tidak pernah berpikir kau akan menjebak ibuku dalam kebusukan seperti ini. Andra menyandarkan tubuhnya ke kursi roda, senyum sinis terukir di bibirnya. Menjebak? Aku tidak menjebak siapapun, Abizar. Tatapannya beralih ke Fatimah yang masih berdiri terpaku. Kami hanya melakukan apa yang kami inginkan. Abizar tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia melangkah cepat, mencengkeram kerah Andra dengan kasar. Kau benar-benar bajingan ya ibu itu. Cukup. Fatimah akhirnya bersuara. Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Abizar, tolong berhenti. Abizar menatap ibunya dengan ekspresi tidak percaya. Ibu, kau membelanya? Fatimah mengatupkan bibirnya, dadanya terasa sesak. Air mata mulai menggenang di matanya. Ini bukan salahnya, ini salahku juga. Tidak. Suara Abizar bergetar. Katakan kalau ini hanya kesalahan sesaat, Bu. Katakan kalau ini tidak akan terjadi lagi. Fatimah menggigit bibirnya, tetapi ia tetap diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 pengakuan. Abizar melangkah mundur, wajahnya penuh kekecewaan. Kalau begitu, aku akan memberitahu Renita. Fatimah langsung tersentak. Abizar, jangan. Kenapa? Abizar mendengus. Dia berhak tahu kalau suaminya berselingkuh dengan ibunya sendiri. Andra terkekeh. Renita, tidak peduli Abizar. Dia bahkan tidak peduli aku hidup atau mati. Kau pikir dia masih menganggapku suaminya? Tetap saja ini salah, bentak Abizar. Tidak peduli Renita mencintaimu atau tidak, kau tetap suaminya. Dan ibu, matanya menatap Fatimah tajam. Ibu seharusnya tahu batasan. Fatimah menunduk, air matanya jatuh, tetapi ia tak bisa menyangkal. Ia tahu Abizar benar, tapi mengapa hatinya justru terasa sakit? Abizar menarik napas dalam, ia menggeleng pelan, lalu berbalik. Aku muak, katanya sebelum berjalan pergi. Namun sebelum ia mencapai pintu, suara Andra menghentikannya. Terserah kau mau melaporkan ini atau tidak, Abizar. Tapi ingat, kalau Renita tahu, segalanya akan hancur. Bukan cuma aku dan ibu, tapi juga kau.
Kau pikir Renita akan diam? Dia akan membenci ibunya sendiri, dan setelah itu, keluarga ini akan benar-benar berantakan. Abizar mengepalkan tangannya. Ia ingin membantah. Ia ingin berkata kalau ini semua pantas hancur. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Andra benar. Abizar menoleh, menatap ibunya sekali lagi. Kali ini matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Jangan sampai aku melihat ini terjadi lagi. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang mencekik di dalam ruangan. Fatimah berdiri diam di tempatnya, air mata masih mengalir di pipinya. Sementara itu, Andra hanya menatapnya dengan senyum tipis. "Ibu baik-baik saja?" tanyaannya pelan. Fatimah mengangguk lemah, tetapi ia tahu tidak ada yang baik-baik saja. Setelah ini tidak akan pernah. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Fatimah duduk di tepi tempat tidurnya, tatapannya kosong menatap lantai. Apa yang telah ia lakukan? Kata-kata Abizar masih terngiang di telinganya. Seorang ibu seharusnya tahu batasan, namun saat ia menutup mata, yang muncul justru wajah Andra. Tatapan penuh semangat kreatifnya, sentuhan jemarinya, panas tubuhnya yang begitu dekat. Fatimah meremas tangannya sendiri. Ia harus berhenti, ia harus menjauh. Tapi bagaimana jika sudah terlambat? Sementara itu, Abizar duduk di dalam mobilnya, yangannya menggenggam setir erat-erat, pikirannya kalut. Ia sudah mencoba menahan diri, tetapi semakin ia memikirkan apa yang terjadi di dalam rumah tadi, semakin panas kepalanya. Akhirnya, ia meraih ponselnya dan menekan nomor seseorang. "Renita, kamu bisa bicara?" Di ujung sana terdengar suara lelah istrinya Andra, adik kandung Abizar. "Ada apa, Mas?" "Aku lagi di hotel. Besok pagi ada meeting penting." Abizar menutup matanya. Ini kesempatannya jika ia ingin menghentikan semua ini, maka sekaranglah saatnya. "Ini soal Andra." Hening sesaat sebelum Renita menghela napas panjang. "Masih soal dia, Mas. Aku udah capek ya. Aku udah cukup merasa bersalah ninggalin dia di rumah. Tapi aku juga gak bisa terus-terusan ada di samping pria yang sudah bukan siapa-siapa buat aku. Tak ada lagi kasih sayang di sana." Nada suaranya datar. "Kamu benar-benar gak peduli sama dia lagi?" tanya Abizar, mencoba memastikan. Renita tertawa kecil. "Aku sudah melewati batas peduli, Mas. Aku cuma belum bisa ceraikan dia karena kondisinya." Abizar terdiam. Jika Renita memang sudah tak peduli, haruskah ia tetap mengatakan yang sebenarnya? Batin Abizar. "Tapi kenapa kamu nanya?" tanya Renita curiga. Abizar menggigit bibirnya. Ia ingin jujur, tapi sesuatu menahannya. Andra benar. Jika Renita tahu, keluarga ini akan hancur lebih dari sebelumnya. "Nggak ada." Akhirnya Abizar berkata pelan. "Cuman mau tahu aja." Renita mendesah. "Jangan pikirkan Andra terlalu banyak, Mas. Dia akan baik-baik saja." Setelah panggilan berakhir, Abizar melempar ponselnya ke kursi samping dan meninju setir dengan frustrasi. Ia tidak bisa tinggal diam. Jika Renita tidak peduli, maka ia sendiri yang harus menyelesaikan semua ini. Ia harus membuat Andra pergi dari rumah itu, atau ia akan menghancurkannya sendiri. Kembali ke rumah. Malam semakin larut ketika Fatimah mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia sudah tahu siapa itu. Fatimah berjalan pelan, membuka pintu, dan menemukan Andra di sana. Pria itu duduk di kursi rodanya, matanya gelap dan dalam, seolah tahu persis apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. "Aku tidak bisa tidur," katanya pelan. Fatimah menggigit bibirnya. "Andra, kita tidak boleh." Andra mengangkat tangan, menyentuh jemarinya, menghentikan kata-katanya. "Jangan bilang kita tidak boleh kalau sebenarnya ibu menginginkannya." Tubuh Fatimah menegang. "Aku," ujar Bu Fatimah. "Kau bisa menolakku sekarang," bisik Andra. "Tapi aku tahu kau tidak akan melakukannya." Tatapan pria itu begitu yakin, begitu menantang, dan Fatimah tahu ia sudah jatuh terlalu dalam.
Tangannya bergerak sendiri, menutup pintu di belakang mereka. Malam itu, mereka melewati batas terakhir yang seharusnya tidak mereka langkahi. Tanpa menyadari bahwa seseorang telah menyaksikan segalanya dari balik jendela. Abizar, mata pria itu merah penuh amarah. Jika ibunya sendiri tak bisa menghentikan dirinya, maka ia yang akan mengakhiri semua ini. Abizar berdiri di luar jendela kamar ibunya, tubuhnya menegang melihat bayangan dua sosok yang seharusnya tidak berada dalam posisi itu. Dadanya bergetar hebat, amarah, jijik, pengkhianatan, semua bercampur menjadi satu dalam pikirannya. Ibunya, wanita yang selama ini ia hormati, telah menyerahkan wadah hikmah kehidupannya kepada pria yang seharusnya menjadi saudara iparnya, dan Andra, pria itu bukan hanya mengambil istrinya, tapi sekarang juga mengambil ibunya. Ini sudah melewati batas, tak ada lagi jalan untuk mundur, ia harus menghancurkan mereka berdua. Pagi hari matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Fatimah bangun dengan perasaan gelisah. Ia menoleh ke samping, melihat Andra yang masih terlelap, jantungnya berdegup kencang. Apa yang sudah ia lakukan? Dengan hati-hati ia bangkit dan merapikan pakaiannya, tapi sebelum ia bisa keluar dari kamar, pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Brak. Abizar berdiri di ambang pintu, matanya tajam dan penuh kemarahan. Fatimah membeku di tempat. Abizar? Mata Abizar menyapu ruangan, melihat Andra yang mulai terbangun dengan wajah puas. Ia mendengus penuh jijik. Jadi benar, suaranya dingin, menusuk hingga ke tulang. Fatimah membuka mulutnya ingin menjelaskan, tetapi tak ada kata yang bisa keluar. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa diterima. Kalian berdua, Abizar mengepalkan tangannya. Kalian benar-benar tidak tahu malu? Andra, yang kini telah sepenuhnya sadar, hanya tersenyum miring. Kau mau apa, Abizar? Mengadu ke Renita, silakan saja. Abizar mengayunkan tinjunya ke wajah Andra tanpa peringatan. Bruk, Andra terhuyung ke belakang, kepalanya terbentur headboard tempat tidur. Abizar, jangan! Fatimah berlari untuk melerai, tetapi Abizar sudah mendorong Andra keluar dari tempat tidur dengan kasar. Andra jatuh ke lantai, kursi rodanya terguling ke samping. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi kakinya yang lumpuh membuatnya tak berdaya. Kau pikir kau bisa mengambil segalanya dariku dan tetap hidup tenang? Suara Abizar bergetar penuh emosi. Aku bersumpah akan menghancurkanmu, Andra. Fatimah menangis, memegang lengan anaknya. Abizar, tolong hentikan. Abizar menatap ibunya dengan ekspresi penuh luka. Kenapa, Bu? Kenapa kau rela melakukan ini dengan pria seperti dia? Fatimah menggigit bibirnya menunduk. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat hati Abizar semakin hancur. Ia menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Aku akan pergi dari rumah ini, katanya dingin. San, aku tidak akan diam. Aku akan memastikan semua orang tahu. Fatimah terkejut. Jangan, Abizar. Tapi Abizar tak peduli lagi. Ai melangkah keluar dengan cepat, meninggalkan ibunya yang jatuh berlutut dengan tangis tertahan. Sementara itu, Andra tersenyum kecil, meski cairan merah mengalir dari sudut bibirnya. Silakan saja, Abizar. Mari kita lihat siapa yang benar-benar akan hancur, gumamnya pelan. 2 bulan kemudian, keluarga itu kini tinggal kenangan. Rumah besar yang dulu penuh kehangatan, kini hanya menyisakan bayang-bayang dosa dan kehancuran. Setelah malam itu, Abizar menepati janjinya. Ia membongkar segalanya, mengirim pesan pada Renita, saudara, bahkan tetangga terdekat. Skandal antara ibunya dan Andra menyebar seperti api liar. Renita, yang selama ini mengabaikan suaminya, akhirnya pulang ke rumah. Namun, bukan dengan penyesalan atau simpati, melainkan dengan tuntutan cerai. Aku sudah cukup menoleransi kehadiranmu dalam hidupku, Andra, tapi digidau awok-awok dengan ibuku sendiri, kau menjijikan, katanya dingin di depan pengadilan. Andra tak membela diri. Ia hanya duduk di kursi rodanya dengan ekspresi kosong.
seolah semua ini sudah ia duga sejak awal. Fatimah tidak datang ke persidangan, ia menghilang. Setelah semua terungkap, ia tidak bisa menghadapi siapapun. Para tetangga mulai berbisik setiap ia keluar rumah. Saudara-saudaranya mencapnya sebagai wanita skibidi yang mencoreng nama keluarga. Dan yang paling menyakitkan, Abizar putranya sendiri menolak untuk menemuinya lagi. "Ibu bukan lagi ibu yang aku kenal." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada hinaan siapapun. Fatimah menjual rumahnya, pergi tanpa berpamitan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa mengatakan ia pindah ke kota lain. Yang lain bergosip bahwa ia berakhir di sebuah panti jompo. Hidup dalam kesunyian dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Sedangkan Andra, setelah bercerainya dengan Renita, ia benar-benar kehilangan segalanya. Tidak ada istri, tidak ada ibu mertua, tidak ada tempat untuk kembali, dan juga cacat. Mungkin jika ada rezeki suatu hari nanti, ia bisa viral dan diundang ke acara mutan milik Tretan Muslim. Tapi saat ini, ia akhirnya tinggal di sebuah apartemen kecil, hidup dalam keterbatasan dengan tubuh lumpuhnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya. Senyumnya yang selalu sinis. Karena meskipun ia kehilangan segalanya, ia tahu bahwa ia telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Luka yang akan terus menghantui mereka selamanya. Tamat. Pesan mendalam yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pada akhirnya tindakan yang salah, meskipun dilakukan dalam keadaan yang rumit dan penuh emosi, tetap membawa dampak besar bagi kehidupan semua pihak yang terlibat. Kehilangan kendali atas diri sendiri dan melanggar norma-norma etika bisa mengarah pada kehancuran yang tidak hanya menyakitkan bagi pelaku, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Fatimah, yang awalnya berniat untuk merawat menantunya, akhirnya terjebak dalam perasaan yang tidak semestinya. Begitu pula dengan Andra, yang kehilangan arah akibat kecelakaan dan situasi hidup yang membuatnya semakin terjerat dalam hubungan terlarang. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesetiaan, rasa hormat terhadap batasan hubungan keluarga, dan kontrol diri adalah hal yang sangat penting untuk dipertahankan. Keputusan-keputusan yang diambil dengan emosi dan dorongan sesaat dapat menghancurkan segalanya. Hidup penuh dengan ujian, namun kita harus tetap sadar akan nilai-nilai yang mendasari hubungan antar sesama, terutama dalam keluarga. Tindakan yang salah, meskipun dilatar belakangi oleh perasaan tertentu, bisa mengubah segalanya, menghancurkan ikatan keluarga dan menghancurkan diri sendiri. Dan yang paling penting adalah, jangan biarkan kelemahan atau perasaan membawa kita melewati batas yang tidak seharusnya. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.